Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kita kembali dalam acara kultum kita untuk menunggu berbuka puasa kita. Yang pertama-tama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para penonton yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa bulan Ramadan ini, selain kita mengerjakan ibadah-ibadah kewajiban kita seperti sholat 5 waktu, kemudian kita berpuasa ini, mungkin sudah banyak yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah berpuasa, sudah banyak yang menjelaskan tentang hukum-hukum berpuasa di channel-channel yang lain. Maka di sini Al-Faqir ingin belajar, kita bersama-sama belajar, bersama-sama ingin menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang kebaikan ukhrawi kita untuk menabung kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sejak dini, yang insya Allah bisa kita temukan kelak di yaumul akhirah. Di sini, di pertemuan kedua ini, Al-Faqir ingin berbagi informasi, pelajaran dan ilmu kepada kita semua. Setelah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memulai kultum kita sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bahwasanya yanbaghi likulli syari'in fi fannin an yatakallama 'anil basmalah. Sudah seyogianya bagi likulli syari'in yang menjalankan syariat Islam ini, siapapun itu, kita yang beragama Islam harus tahu dan pasti sudah tahu tentang al-basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita berbicara tentang makna Bismillahirrahmanirrahim secara bahasa sudah jelas dan siapapun bisa memahami itu. Akan tetapi dari paparan para ulama, para salafus salih tentang Bismillahirrahmanirrahim, tentunya dia tidak cukup kita hanya mengetahui arti Bismillahirrahmanirrahim dari kosakatanya saja. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim sangat panjang kalau kita ingin menjelaskan secara menyeluruh, karena inti dari segala ilmu pengetahuan, inti dari segala Al-Quran yang ada kita baca dan kita hafal setiap hari, semua tersusun singkat di dalam kalimat basmalah itu sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Faqir bukan mendapatkan ilmu baru atau menjelaskan ilmu baru, akan tetapi Al-Faqir ingin menjelaskan apa yang sudah dijelaskan terdahulu oleh para ulama-ulama salafus salih kita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama adalah wa mimma yata'allaqu bil basmalah minal ma'ani ad-daqiqah, di antara yang berkaitan mengenai basmalah yang mempunyai makna-makna yang mendalam yang bersama kita harus ketahui adalah ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah semua kalam Allah yang tertera di dalam Al-Quran yang 30 juz, semua bermuara di kalimat al-ba.
yaitu di awal basmalah, yaitu huruf ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sungguh banyak rahasia-rahasia di dalam kalimat basmalah ini atau huruf ba ini kalau kita ingin mempelajari lebih mendalam. Tapi cukup Al-Faqir ingin menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama salafus salih kita, bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim dia mempunyai beberapa rahasia. Dia mempunyai beberapa makna yang sesungguhnya itu sudah dijelaskan oleh ulama salafus salih. Di antaranya bahwa ada yang mengatakan kalimat ba di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bahaullah. Kemudian as-sin itu adalah sanaullah. Kemudian huruf al-mim adalah majdullah. Ini salah satu di antara tafsiran para ulama ketika menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang mengatakan bahwa al-ba adalah buka'ut taibin, adalah tangisan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sin yakni sahwul ghafilin, adalah lupanya orang-orang yang lalai. Kemudian ada yang mengatakan bahwa al-mim huwa maghfiratuhu lil mudznibin, adalah ampunan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Para pemirsa yang budiman, kemudian di antara yang lain dijelaskan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim adalah Allah. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Al-mukhtar anna kalimatullah hiya al-ismul a'zam. Yang terpilih adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah nama yang sungguh sangat agung. Al-Mu'abbad, yang disembah oleh Allah, yang disembah oleh kita semua, nama yang agung. Fa in qila inna min syartil a'zam, inna min syartil ismil a'zam annahu idza da'a Allahu bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apabila kita berdoa dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah. Kemudian apabila kita meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam keseharian kita mengakui bahwa kita sering menyebut kalimat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita merasa bahwa banyak daripada permintaan-permintaan yang kita lakukan atau doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sepertinya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Padahal kita mengatakan barang siapa yang menyebut Allah, meminta kepada Allah pasti akan diijabah. Pasti dia akan dikasih. Maka di sini kita menjawab bahwasanya anna lid-du'ai adaban wa syurutan. Bahwasanya di dalam kita berdoa, kita meminta, tidak cukup kita hanya mengatakan, ya Allah, aku memohon ini, ya Allah, aku memohon itu. Dia mempunyai adab, dia mempunyai syarat sebagai penambah untuk dimakbulkannya atau diijabahnya doa kita semua. Yang pertama adalah apa yang harus kita perhatikan agar Allah ijabah. Setelah kita menyebut nama Allah, apa yang harus kita perhatikan? Yaitu islahul batin, bersihnya hati kita, bersihnya batin kita dari segala kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Ini yang sesungguhnya penyakit yang tidak nampak. Kalau penyakit zahir badan kita sedikit sakit saja sudah bisa merasakan bahwa kita sedang sakit. Akan tetapi penyakitnya hati atau penyakit batin sesungguhnya itu tidak terlihat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit hati atau kotornya batin kita semua. Karena ketika batin ini kotor, sudah pasti akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari mana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita semua? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar terkabulnya doa kita semua adalah al-luqmatul halal. Bahwa kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini, ke dalam raga kita ini adalah sesuatu yang halal. Karena ketika yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah hal-hal yang halal, maka itu akan menjernihkan pikiran kita. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang halal, maka akan menjernihkan hati kita, akan menjernihkan pikiran kita. Kalau sudah hati kita bersih, sudah jernih, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, dengan bersihnya hati, dengan bersihnya makanan-makanan yang, dengan halalnya makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, sudah otomatis apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dianalogikan bahwasanya kalau kita mengatakan bahwa doa atau doa yang kita ucapkan setiap hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah miftahus sama. Doa itu adalah kunci daripada terkabulnya doa-doa, daripada terkunci atau terbukanya langit. Yang dimaksud terbukanya langit adalah terbukanya pintu kebaikan, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu diistijabahnya doa kita semua. Akan tetapi harus kita sadari bahwa kunci itu pasti dia mempunyai gigi. Maka wa asnanuhu luqmatul halal. Maka gigi-gigi dari doa kita itu adalah makanan-makanan yang halal. Maka kalau sudah terkumpul, pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersihnya batin kita. Maka kedua, kita buat gigi-gigi doa-doa kita itu dengan cara luqmatul halal, dengan memakan makanan-makanan yang halal. Ini yang pertama, sesi pertama, menjelaskan tentang awal bismillahirrahmanirrahim, kemudian berkaitan tentang apa yang membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa yang membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mari sama-sama kita cermati, mari kita sama-sama perhatikan untuk menambah nilai keimanan kita, untuk menambah nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa memberikan manfaat, keberkahan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.